Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang akuntansi dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini kita akan belajar mengenai jurnal umum atau menjurnal. Menjurnal itu kita masukkan transaksi-transaksi yang ada atau kejadian-kejadian setiap harinya ke dalam jurnal umum. Nah, semua jurnal umum ini merupakan jurnal awal, langkah yang paling awal yang akan kita tempuh dalam menyusun laporan keuangan. Langsung saja ya, ini contoh dari lembaga zakat infak sedekah. Di sini tanggal 1 Maret 2020 ini didirikan lembaga zakat infak dan sedekah di Kota Pekalongan. Di sini asumsinya untuk izin formal sudah terlampir ya. Dan diterima dana dari para dermawan sebagai dana awal lembaga itu terkumpul sebesar 10 juta rupiah. Nah, analisanya ketika kita menerima uang, maka uang tunai yang ada di lembaga ZIS kita bertambah, ya kan? Uang tunai itu dalam lembaga ZIS itu disebut kas. Semua uang tunai disebut kas. Kas itu kelompok harta. Harta bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Maka di sini kasnya bertambah di sisi debit, dana zakat infak sedekah bertambah. Berarti kan dananya bertambah karena ada penambahan modal awal, penambahan dana awal, mohon maaf, sebesar 10 juta. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Debitnya kas, kreditnya dana ZIS. Kemudian ini tanggal 1 Maret lagi. Loh, kok bisa Bu tanggal 1 Maret lagi? Iya, karena transaksi setiap harinya tidak harus satu. Setiap hari transaksi bisa terjadi beberapa kali, bisa juga tidak ada transaksi sama sekali. Ya, ini kebetulan ada 2 kali transaksi. Yang tadi pertama itu setoran awal dana, yang kedua ini membayar sewa kantor selama setahun. Jadi di sini untuk 1 tahun ke depan yang dimulai dari tanggal 1 Maret 2010 ini akan berakhir sampai 30 April 2011. Dibayar 1 tahun full langsung. Maka jurnalnya debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Kenapa kok sewa dibayar di muka? Kenapa kok nggak beban sewa, Bu? Iya, karena kita memakai sewa dibayar di muka karena sewa yang kita bayar itu belum kita nikmati sepenuhnya. Kalau kita sudah menikmati, maka akunnya bukan sewa dibayar di muka lagi, tetapi beban sewa. Maka kita memakai sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Kemudian, nah ini langsung ke tanggal 3, berarti tanggal 2 tidak ada transaksi. Nah, karena tidak ada transaksi di tanggal 2, maka kita tidak perlu menjurnal. Kemudian di tanggal 3 ini diterima dari PT Karya Dana Infak sebesar 80 juta. Karena kita menerima dana, maka uang tunai kita bertambah. Supaya tidak tercampur dengan dana awal, yang dana awal itu tidak termasuk dana zakat, tidak termasuk tadi dana apa ya yang pertama? Iya, dana yang pertama tadi dana awal lembaga. Berarti dana awal lembaga ini bukan merupakan dana zakat, bukan dana infak, juga bukan dana sedekah. Maka kita mencatatnya sebagai kas saja. Ya. Kemudian di sini di tanggal 3 itu kita menerima dana infak. Maka ini kita mencatatnya harus disendirikan. Ya, harus disendirikan. Karena apa? Tidak boleh tercampur antara dana infak dengan dana zakat, dana infak dengan dana sedekah, dana infak dengan dana awal, gitu ya. Jadi ini kita sendirikan. Meskipun kita memakai kas, sama-sama kita menerimanya
uang tunai, maka debitnya kas, maka kita kasih keterangan kas infak. Gitu nggih. Kemudian kreditnya apa? Penerimaan dana infak. Kemudian ini tanggal 3 lagi, karena kita adalah lembaga ini ya, ZIS, zakat, infak, dan sodakoh, itu transaksinya menerima dan mengeluarkan dana ZIS. Nah, di sini kita menyalurkan dana infak sebesar 10 juta untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. Kalau kita menyalurkan uang infak, berarti kalau yang tadi kita menerima dana infak itu debitnya kas, ya, debitnya kas infak, maka kalau kita mengeluarkan, harusnya yang di sisi debit itu ditaruh di sisi kredit untuk mengurangi. Nah, di sini jurnalnya sudah benar, kreditnya kas infak, kemudian debitnya penyaluran untuk pendidikan. Ya, ini sudah jelas. Kemudian dilanjutkan, diterima dari PT CBA zakat mal atas penghasilan pada karyawannya sebesar 15 juta. Oh, ini saya salah penulisan. Sebenarnya 15 juta, tapi kok saya nulisnya 50 juta. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit ya, ini langsung saya konfirmasi. Karena kita membedakan dana infak dengan dana zakat, maka kalau kita menerima dana infak, tadi debitnya adalah kas infak karena harta kita bertambah. Kalau kita menerima dana zakat, maka yang didebit adalah kas zakat. Ya, kreditnya penerimaan dana zakat. Nominalnya ini tidak 50 juta tetapi 15, ya. Sesuai dengan soal di atasnya. Kemudian tanggal 15 Maret menyalurkan dana zakat kepada seseorang yang terlilit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar, kok itu salah kabeh ya,